Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang kasus pembulian terhadap Timothy dari kampus Universitas Udayana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zulfa Amalia Rolani dengan NIM 25520000108. Perkenalkan, nama saya Trisna Putri Damayanti dengan NIM 255200080. Saya Rina Nurul Kaumain dengan NIM 255200105. Saya Maranatha Ainita Kristi dengan NIM 25520000106. Saya Rida Hasanah dengan NIM 25520000109. Dan saya Cinta Ardania Siswanto dengan NIM 25520000113. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Mahmur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau sebagai penyeimbang. Ruang lingkup perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap insan untuk menuntut ilmu, bertumbuh, dan menggapai impian. Namun, realita terkadang menghantam kita dengan kenyataan yang sangat memilukan. Pada pertengahan Oktober 2025 lalu, publik dikejutkan oleh kabar duka dari Universitas Udayana Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4 salah satu gedung kampus. Tragedi ini bukan sekedar berita duka biasa, melainkan sebuah alarm keras yang memicu gelombang diskusi nasional mengenai perundungan, kesehatan mental, hingga transparansi institusi pendidikan. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Kasus meninggalnya Timothy sempat menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Beragam dugaan bermunculan, mulai dari isu perundungan di lingkungan kampus hingga persoalan pribadi yang diduga dialami korban. Namun, di tengah derasnya opini yang berkembang, muncul pertanyaan penting. Seberapa jauh informasi yang beredar benar-benar didasarkan pada fakta? Melalui podcast Denny Sumargo, berbagai pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam penanganan kasus ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan kronologi berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pembahasan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, melainkan memahami bahwa setiap kasus memiliki latar belakang yang kompleks dan perlu disikapi dengan bijak, serta berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. Namun penyelidikan atas kasus ini tidak berjalan dengan mudah. Pihak kepolisian telah memeriksa setidaknya 19 hingga 21 saksi untuk mencari titik terang. Salah satu kendala terbesar dalam kasus ini adalah rusaknya kamera CCTV di lantai 4 gedung FISIP tersebut yang dilaporkan sudah tidak berfungsi sejak tahun 2023. Ketidakadaan rekaman visual langsung inilah yang kemudian menciptakan ruang kosong. Di salah satu sisi, menyulitkan aparat hukum memastikan motif mutlak di balik kejadian. Di sisi lain, kekosongan informasi ini memicu spekulasi yang masif di tengah masyarakat dan media sosial. Kalau kita lihat dari sisi sosial dan kesehatan mental, kasus Timothy menunjukkan kalau masalah ini cukup rumit. Kasus ini sampai mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Menteri HAM. Dan pihak Universitas Udayana juga langsung membentuk tim investigasi. Di sisi lain, Ibunda Timothy memilih untuk memanfaatkan dan meminta agar tidak ada penghakiman tanpa bukti. Dari sini, kita melihat bahwa kampus perlu bertindak dalam menangani kasus. Tetapi masyarakat juga harus menghormati keluarga yang sedang berduka. Adapun satu fenomena penting yang diangkat oleh studi hukum dan sosial pasca kejadian ini yaitu perundungan pasca kematian. Ketika bukti perundungan langsung semasa hidup Timothy masih harus terus didalami dan belum sepenuhnya diangkat secara hukum, ruang digital justru dipenuhi oleh spekulasi liar, tuduhan tanpa bukti, hingga komentar-komentar yang tidak berempati di media sosial.
Sehingga kejadian ini menjadi ironi baru. Media sosial yang seharusnya menjadi wadah solidaritas seringkali berubah menjadi hakim jalanan yang justru menambah beban psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari seluruh rangkaian peristiwa dan analisis yang sudah dijabarkan oleh rekan-rekan tadi, proyek kelompok kami merumuskan 3 pilar solusi nyata agar tragedi memilukan seperti yang dialami Timothy tidak pernah terjadi lagi di institusi pendidikan manapun. Pilar pertama adalah reformasi sistem dan transparansi fasilitas kampus. Kampus harus menjadi ruang yang akuntabel. Kasus CCTV yang rusak selama bertahun-tahun di area krusial adalah kelalaian fasilitas yang fatal. Solusinya, setiap perguruan tinggi wajib melakukan audit berkala terhadap fasilitas keamanan fisik dan digital. Selain itu, kampus harus menyediakan whistleblowing, sistem atau kanal pelaporan perundungan yang aman, anonim, dan bebas dari intimidasi, birokrasi sehingga korban atau saksi tidak takut untuk melapor. Pilar kedua adalah penguatan layanan kesehatan mental. Stres akademik dan tekanan sosial mahasiswa tidak boleh dianggap sepele. Kampus perlu mengaktifkan layanan konseling, mengadakan screening kesehatan mental secara berkala, menyediakan psikolog yang mudah diakses secara gratis, serta membentuk program teman pendamping agar mahasiswa dapat saling membantu, mendukung, dan menjadi tempat untuk bercerita. Dan pilar yang ketiga adalah edukasi, empati, dan literasi digital. Solusi ini kembali kepada diri kita masing-masing sebagai masyarakat sekaligus netizen. Ketika ada sebuah tragedi, stop menjadikan ruang digital sebagai ajang penghakiman massal atau penyebaran rumor yang tak berdasar yang berujung pada perundungan siber. Sehingga kita perlu mengedukasi diri untuk menahan jempol dan menunggu investigasi resmi, serta fokus memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, bukan hanya memperkeruh suasana demi keviralan media sosial. Solusi yang kami tawarkan tadi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya komitmen bersama. Kasus Timothy Anugrah Saputra adalah tamparan keras sekaligus pengingat berharga bagi kita semua. Kehilangan satu nyawa akademisi muda adalah kehilangan besar bagi masa depan bangsa ini. Melalui proyek video ini, kelompok kami mengajak seluruh elemen mulai dari kementerian, jajaran rektorat, dosen, hingga sesama mahasiswa untuk bergerak bersama. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan manusia, yang tidak mengejar nilai akademis, tetapi juga menjaga warasnya jiwa. Mari bersama kita suarakan